akan membesarkan kerangnya sampai setengah ukuran kerang ini. Kemudian 2 tahunnya lagi kita akan memasukkan inti mutiara ke dalamnya. Kemudian menunggu 2 tahun sampai terbentuk mutiara di dalam tubuh kerang. Jadi karena mutiara itu pada dasarnya adalah hal asing yang masuk ke dalam tubuh kerang dan tidak bisa dikeluarkan oleh kerang itu, kemudian dilapisi oleh dia dengan lendir yang dia buat. Dari itu lendir itu nanti mengeras dan itu akan membuat mutiara. Oke. Jadi spesies yang kita pakai di sini adalah namanya Pinctada maxima. Pinctada maxima. Pinctada maxima itu adalah salah satu jenis kerang yang menghasilkan mutiara berkilau. Karena pada dasarnya semua makhluk di laut yang memiliki cangkang bisa menghasilkan mutiara, tapi tidak semuanya berkilau. Jadi kami memilih spesies yang ini namanya Pinctada maxima karena dia menghasilkan mutiara yang berkilau. Oke, jadi kemudian warna mutiara tergantung pada warna kulit kerangnya. Jadi kalau kulit kerangnya warnanya gold seperti ini, dia akan menghasilkan mutiara yang warnanya gold. Kemudian kekuningan seperti ini akan menghasilkan mutiara yang warnanya kekuningan. Dan kalau warnanya putih, ini masih ada kuningnya. Kalau misalnya putih, dia akan menghasilkan mutiara yang warnanya putih. Tapi di sini kami memulainya enggak langsung dari kerangnya. Kami langsung memulainya dari pembuatan bayi kerang dulu. Untuk membuat bayi kerang kita butuh 2 kerang. Pertama kita butuh kerang jantan dan kerang betina. Akan tetapi kerang itu hermafrodit. Mereka bisa merubah gender mereka sendiri dari jantan menjadi betina, dan begitu juga sebaliknya dari betina menjadi jantan. Oke? Itu karena itu kalau dalam satu grup terlalu banyak yang jantan, setengahnya akan berubah menjadi betina, dan sebaliknya juga begitu. Oke, kemudian setelah kita tahu jenis kelaminnya jantan atau enggak betina, kita harus bersihkan dulu kulit kerangnya karena biasanya di kulit kerang itu banyak hal-hal aneh yang menempel, parasit yang menempel. Nah, parasit itu bisa mengganggu proses pembuahan. Jadi kita harus bersihkan dulu dengan cara nanti ada pisau, kita bersihkan parasit yang nempel karena kalau dibersihkan pakai sikat itu nggak bisa lepas. Setelah itu kita harus membuat mereka stres. Karena begitu mereka stres, mereka nanti akan berpikir kalau mereka mau mati. Nah, ketika mereka berpikir sebentar lagi mati, itu akan membuat sel sperma dan sel telur mereka berkembang biak jadi matang lebih cepat. Nah, ketika itu sudah matang, nanti mereka akan mengeluarkannya. Nah, dengan cara membuat stresnya adalah kita taruh mereka ketika sudah dibersihkan, nanti kita taruh di bawah cahaya matahari sekitar 10-15 menit. Lalu kemudian kita pindahkan ke ruang dingin sekitar 10-15 menit juga. Kemudian perubahan cuaca itu akan membuat mereka bingung dan tambah stres. Lalu kita letakkan mereka di satu meja, biasanya di sini ada mejanya. Kita taruh mejanya dipenuhi oleh air laut. Kemudian kita tunggu sekitar 8-10 jam. Nanti mereka akan mengeluarkan sel sperma dan sel telur mereka. Lalu setelah itu kita ambil sel sperma dan sel telur itu, kita taruh di dalam salah satu tangki ini. Tunggu dia kemudian sekitar 24 jam. Nanti sel sperma dan sel telur yang dikeluarkan oleh kerang itu akan bertemu di air, kemudian akan membentuk bayi kerang. Seperti itu. Kemudian bayi kerang itu kalau dilihat dengan mata telanjang, dia amat sangat kecil seperti debu. Jadi kalaupun di sini ada bayi kerang, kebetulan lagi nggak ada nih. Nah, kalau dia ada bayi kerangnya, dia nggak akan kelihatan. Jadi kita harus lihat pakai sensor, lampunya harus mati, baru nanti kelihatan kayak debu-debu terbang. Tapi di bawah mikroskop sudah terbentuk, ada cangkang kerangnya udah ada, organ-organnya juga udah ada. Itu semua bisa dipakai untuk membuat mutiara. Akan tetapi karena ukuran mereka terlalu kecil, kita tidak bisa mengharapkan mutiara dari kerangnya. Karena itu kita harus tunggu sampai umurnya 2 tahun, cukup besar, baru kita bisa masukkan inti mutiara dan dia akan bisa membuat mutiara. Ada pertanyaan? Gimana? Orang dewasa bisa lebih besar Mutiaranya? Ya. Jadi sebenarnya mutiara itu tergantung ukurannya itu tergantung inti yang kita masukkan. Jadi semakin besar inti yang dia terima, semakin besar mutiara yang kita dapat. Tapi
Silakan Pak. Ya. Jadi tapi kalau dia hidup di luar, maksudnya dia hidupnya itu di alam, kan nggak bisa tuh asal masuk mulutnya. Karena di dalam mulutnya itu ada semacam filter, jadi semacam insang. Nah insangnya itu di mana dia nyangkut, misalnya pasir nyangkut nggak bisa dikeluarkan, itu yang menjadi mutiara. Tapi kalau di sini karena kita memasukkan inti mutiara yang bulat dan mulus, jadi kalau kita masukkan itu nyangkut di insang, mereka bisa keluarkan lagi. Nah karena itu nanti di ruang operasi nanti saya kasih lihat di mana tempat kita menyimpan inti mutiara biar tidak bisa dikeluarkan oleh si kerang. Ada pertanyaan lagi? Kalau di mutiara ini dari bahan apa? Inti mutiaranya itu biasanya kami buat dari kulit kerang. Oh, bukan. Betul. Jadi ketika di X-ray dia tidak akan kelihatan Pak karena dia intinya dan mutiaranya itu bahannya sama, jadi mereka terlihat Jadi sudah langsung betul, itu ya, terselubungi. terselubungi. Oke, jadi ketika kita sudah dapat bayi kerang yang tadi dari cerita sebelumnya, lalu di lab ini kita akan berikan bayi kerangnya makan 2 kali sehari dengan plankton. Planktonnya itu kita ada beberapa spesies. Jadi setelah mereka berumur 3 minggu, nanti itu ada yang sebentar saya pindah ya. Jadi setelah berumur 3 minggu, nanti kita masukkan ini ke dalam tangkinya. Oh. Ini namanya koket. Nanti di koket ini mereka akan menempel. Karena setelah 3 minggu mereka terlalu berat nggak bisa berenang lagi. Mereka akan menempel dan mereka punya semacam rambut yang mereka pakai untuk menggenggam. Nempelnya itu nempel sendiri atau Nempel ditempelkan? sendiri. Nempel sendiri. Iya. Biasanya setelah mereka berumur 2 bulan, 2 atau 3 bulan, nanti setelah selesai menempel di sini, mereka membesar, kemudian kita akan kirim ke laut. Oh. Jadi di lab sekitar 2 sampai 3 bulan, kemudian kita kirim ke laut. Nah di laut sekitar 2 tahun baru bisa kita memproses satu kerang untuk satu mutiara. Oh, lama juga ya? Betul Pak, 4 tahun untuk satu mutiara. Itu besarnya seberapa kalau 4 tahun? Karena kita memasukkan inti mutiara yang ukurannya sekitar 5 mili, yang keluar itu 8